Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di siang hari ini. Kita akan membahas materi lanjutan yang kemarin tentang instruction set. Yang mana minggu lalu kita membahas tentang transfer data. Sekarang kita akan membahas tentang manipulasi bit. Antara lain di sini ada beberapa instruksi, yaitu instruksi aritmetik, logik, instruksi jumping, instruksi return, kemudian shift and rotate, instruksi set and reset, instruksi test bit, instruksi input dan output. Nah, kemudian untuk mempelajari lebih lanjut instruksi di atas, terlebih dahulu kita memahami kondisi isi register flag. Yang mana register flag ini adalah pasangan dengan register A, akumulator, yang mana register flag ini adalah menyimpan tanda-tanda hasil daripada proses. Nah, ini adalah wujud daripada register flag. Ya, register flag di sini terdiri dari 8 bit. Cuma di sini tidak bisa sebagai penyimpan data, tapi register flag itu adalah menyimpan hasil-hasil daripada proses. Ya. Di sini ada namanya susunan PSW atau program status word. Sini masing-masing bitnya ada 7 ya. Bit 0 sampai dengan bit 7. Ini akumulatornya juga 7. Kemudian di bit 0 ini ada indikasi C. Ini nanti akan kita bahas. C itu adalah untuk menyimpan kondisi flag atau carry, kondisi flag carry. Kemudian N ini adalah negatif, jadi kalau itu pengurangan, ya maka di sini akan berlogika 1. Ini nanti kita akan bahas berikutnya. Kemudian ada PP atau parity overflow. Ya, kemudian flag H ini atau flag half carry. Jadi di tengah-tengah penjumlahan itu terjadi sisa dari bit ketiga ke bit keempat. Kemudian yang bit ke-6 ini adalah menyimpan flag 0, ya, flag Z atau 0. Kemudian bit ke-7 adalah sync. Ini mudah-mudahan kalian bisa memahami dan nanti akan mengerjakan tugas-tugasnya. Ya. Nah, untuk mengetahui apa sih itu makna daripada masing-masing bit tanda di register flag, yaitu bit C atau carry. Nah, bit carry ini akan berlogika 1 apabila hasil proses itu terjadi carry atau sisa ataupun borrow. Borrow itu pinjam. Jadi ini istilah yang dipakai di dalam aritmetik, ya, dalam program teknik digital. Dan jika tidak terjadi carry, maka flag C-nya itu akan berlogika 0. Nah, ini biasanya dipakai untuk instruksi jumping, calling, return, ya, seperti itu. Ataupun test bit, ataupun input output. Nah, ini syarat, sebagai syarat nanti untuk kalau kita sudah membahas tentang jumping. Kemudian ada bit N atau negatif. Jadi kalau proses yang dilaksanakan itu pengurangan atau subtract, maka flag N ini akan memberi logika 1. Jadi misalnya syarat untuk jumping, syarat untuk calling, kalian gunakan pengen pada saat bit negatif itu berlogika 1, maka ini harus kalian perhatikan. Kemudian parity overflow. Ya, parity overflow ini akan berlogika 1 jika hasil aritmetik logika sebelumnya adalah paritas ganjil, ya, terjadi overflow atau hasil, tapi ini agak jarang kita gunakan nanti. Kemudian berikutnya ini bit half carry, ya. Half carry itu apabila terjadi overflow atau pelemparan di tengah-tengah penjumlahan, terjadi sisa, ya, maka bit carry ini, half carry ini akan berlogika 1. Tapi kalau tidak ada sisa, ya, maka tidak terjadi sisa di tengah-tengah penjumlahan, maka dia akan berlogika 0. Jadi kalau ada sisa
misalnya 1 1 ya, kemudian itu menghasilkan 1, maka baru half carry-nya akan berlogika 1. Kemudian ini flag Z. Flag Z itu akan memberikan logika 1 apabila hasil akhir dari proses semua bit 0 ya. Jadi 0, hasilnya 0, hasil proses 0. Flag 0-nya ini memberikan logika 1. Jadi misalnya dalam contoh jumping not 0, kita mau gunakan jumping 0 ya. Nah, ini yang kita ambil diperhatikan adalah bit 0. Ada instruksi jumping 0, jadi loncat kalau hasil prosesnya 0 ya. Ini nanti kita akan bahas pada penggunaannya pada instruksi jumping, itu lebih mudah penerapannya ya. Kemudian bit sing. Sing ini adalah bit tertinggi. Bit tertinggi dari 8 bit. Jika berlogika 1 ya. Ini sorry, ini salah tulisannya, harusnya logik. Apabila bit tertinggi berlogika 1, maka flag S ini akan berlogika 1. Tapi bila hasil proses itu bit tertingginya 0, maka dia akan 0 ya. Kemudian untuk tanda X ini kita tidak perhitungkan, bisa saja 0, bisa 1. Seharusnya memang pembelajaran ini berikan tatap muka, memang agak sulit, tapi Ibu berharap dengan adanya video ini kalian akan lebih membantu ya, membantu untuk memahami. Oke, next ya. Nah, ini salah satu contoh. Salah satu contoh ini penjumlahan ya. Ini adalah penjumlahan. 1 ditambah 1, 0. Nah, ini berarti apa? Kondisi flag 0-nya akan berlogika 1. Ya, kondisi flag 0-nya 1. Kemudian untuk parity-nya 0, flexing-nya 0. Karena apa? Bit tertingginya ini 0. Ya, paham ya? Bit tertingginya 0. Kemudian kenapa terjadi carry? Di sini carry. Ini sayang ini kok enggak muncul ya. Ini di sini terjadi sisa. Jadi ada pelimpahan lebih dari 8 bit. Ya. Jadi di dalam teknik digital itu hanya plus 275 ya, dan seterusnya. Kemudian ini contoh yang kedua, ini pengurangan. Ini kok menggeser ini ya. Ininya menggeser. Kemudian di sini kondisi bit untuk flexing-nya adalah 1. Ya, kondisi flexing-nya 1. Maka dia di sini 1, kemudian flag 0-nya itu 0 karena ini hasilnya not 0 atau tidak sama dengan 0. Kemudian parity-nya 1 serta flag carry-nya 0 karena di antara ini tidak ada hasil ya, yang dimaksud tadi di sini half carry. Half carry kalau ada sisa, ya ada sisa dari sini dilimpahkan ke 3. Ya. Nah, instruksi aritmetik, kita akan masuk ke instruksi aritmetik. Instruksi aritmetik itu ada 2, yaitu adder dan subtract atau penjumlahan dan pengurangan. Kita akan bahas tentang instruksi penjumlahan. Semua operasi baik aritmetik maupun logik, salah satu bilangan tersebut harus berada pada register A atau register akumulator. Bentuk-bentuk instruksi untuk penjumlahan antara lain, ini yang dari register ke register, yaitu contohnya add A, R, ya. Menjumlahkan isi A dengan isi B, menjumlahkan isi A dengan C, ya, dan seterusnya sampai L. Ini bentuk yang pertama. Kemudian untuk bentuk kedua adalah menjumlahkan isi memori ke akumulator. Ya, jadi isi data yang berada di lokasi memori HL, ya, lokasi memori HL ini kita jumlahkan dengan isi register A. Misalnya di alamat 1900 ada data 25. Nah, yang dijumlahkan
ke register A, bukan HL 1900-nya, melainkan data yang berada di alamat 1900. Nah, yang bentuk ketiga adalah menjumlahkan segera, penjumlahan segera atau immediate, either immediate. Ya. Mnemoniknya itu hanya satu, jadi isi data langsung, ya data langsung kita jumlahkan dengan register akumulator. Jadi tidak melalui register yang lain. Kalau yang tadi adalah melalui register, kemudian yang kedua adalah lewat alamat. Nah, sekarang kita mengisi data, menjumlahkan data secara langsung. Contohnya ini, jumlahkan, kita akan melihat contoh-contoh. Ya, jadi ini contohnya menjumlahkan bilangan 3 dengan 14 atau 14. Cara penyelesaiannya seperti ini. Salah satu data ini harus berada di register akumulator dulu. Ya, harus berada di register akumulator. Kemudian salah satu bilangan lagi berada di register yang lain. Maka eksekusi programnya seperti ini. Ini adalah list program suatu bahasa mesin ya atau bahasa assembler. Di mikroprosesor itu harus ada address ya, address. Karena address ini sangat penting ya, sangat penting karena kalau kita sudah masuk ke jumping, nah itu harus kita tahu di alamat berapa. Kalau di microcontroller nanti itu bukan alamat tapi label ya, label. Nah, label kalau di microcontroller label itu bisa pakai bahasa manusia misalnya. Aku nengkene misalnya seperti itu. Tapi kalau di bahasa mesin itu menggunakan kode-kode bahasa heksa. Nah, ini adalah mnemonik. Ya, mnemonik ini penting sekali saat membuat program. LDA, N. Artinya apa? LDA, N. LDA ini bukan yang kita masukkan ke mesin ya, tapi yang kita masukkan adalah output. Ya, ini output LDA ini kemarin kita sudah mencoba ya mencari output dan kemarin sudah pada mengumpulkan tugas, sudah pada bisa. Memang anak-anak SMK Negeri 2 tahun ini memang betul-betul hebat walaupun jarak jauh, tapi mudah memahami materi yang diberikan. Kemudian ini add A, B. Ini berarti kita menjumlahkan isi register A dengan register B. Ini adalah keterangan dari di dalam membuat program itu harus ada keterangan. Mudah-mudahan nanti kalian bisa memahami. Selanjutnya kita akan bahas tentang instruksi subtraktor. Subtraktor itu sama dengan adder ya. Jadi formatnya sama. Ini bentuk-bentuk pengurangan instruksinya sama. Mengurangi A dengan B, A dengan C, A dengan D, dan seterusnya. Ya, bentuk ketiganya sama, mengurangi isi akumulator dengan data yang berada di alamat HL. Ya. Kemudian instruksi yang lain di dalam pemrograman mikroprosesor yang tak kalah pentingnya adalah increment. Ya, increment itu berarti menambah satu atau menaikkan satu. Ini bisa digunakan untuk nanti kalau kita mau buat counter. Counter itu adalah menaikkan satu persatu. 1, 2, ya seperti dan seterusnya. 1, 2, 3, 4. Jadi untuk membuat ladder ya. Jadi seperti ladder. Misalnya saja kalau mau membuat counter nyala lampu hijau di traffic light. Nah ini kita akan nanti mempraktekkan bagaimana mengatur lampu lalu lintas dengan waktu yang kita manipulasi, yaitu berdasarkan ini kita menggunakan instruksi increment. Increment itu menaikkan satu. Bentuk increment itu ada dua, yang satunya 8 bit, misalnya increment register, dan yang kedua atau increment HL. Ini nanti akan kita bahas lebih dalam lagi kalau sudah masuk program. Kemudian increment register 16 bit. Ada B, C, D, E, HL, dan seterusnya. Decrement juga seperti itu ya.
Nah, ini ada beberapa latihan soal. Ya, ada beberapa latihan soal. Ini nanti kalian kerjakan. Ya, ini di PowerPoint juga sudah, materinya sudah saya share juga. Ini cuma saya kasih dalam bentuk video, ya, bahwa misalnya ini dijumlahkan, ya. Nah, ini salah satu contoh saja. Misalnya ini 1 ditambah 1 itu 0, ya. Bukan 1 tambah 1 sama dengan 2 loh ya. Karena kita bermain logika. 1 tambah 1, 0. Berarti carry 1. Nah, ini carry 1 namanya carry in. Ya, ada carry in. Carry-nya itu dijumlahkan lagi dengan 1. 1 tambah 1, 0. Tambah 1 berarti sini nanti 1. Dan seterusnya. Saya ingin melihat kalian mengerjakan dengan benar. Ya. Kemudian di sini ada decrement. Decrement itu adalah penambahan satu isi register. Sama dengan increment tadi ya. Sama dengan increment. Kemudian instruksi logik. Instruksi logika itu ada 3 ya. Instruksi logika ada 3 yaitu AND, OR, dan XOR ya. Bentuk-bentuk instruksi logika yang lain itu adalah AND, A, R. Jadi kita meng-AND-kan, ya, bukan mengalihkan, meng-AND-kan antara isi register A dengan isi register yang lain. Ada register OR, kemudian ada instruksi XOR. Nah, ini sebetulnya kita kalau secara kalian masuk tatap muka, ini bisa kita praktekkan ada 2 versi. Pertama dengan IC N, gerbang ya, yang namanya gerbang. Kemudian dengan software seperti ini. Kemudian kita lanjutkan. Ini adalah contoh-contoh instruksi register A di N-kan dengan B. Contohnya ini 1 di N-kan 1, 1, 0 di N-kan 1, 0, 1 di N-kan 1, 1. Sesuai dengan sifat bahwa register instruksi N atau operasi N dia hanya berlogika 1. Apabila kedua inputnya 1. Tapi jika ada salah satu inputnya berlogika 0, maka outputnya akan 0. Karena prinsip matematikanya kalau N itu sama dengan perkalian ya. Jadi berapapun dikali 0 itu pasti 0 ya. Kemudian OR ya. Kemudian OR. OR itu atau. Jadi kalau 1 OR 1, 1. Ini beda dengan tambah ya, plus ya. Dengan adder. Kalau adder itu 1 adder 1 itu menghasilkan 1 tapi carry. Tapi kalau OR 1 diorkan 1, 1. 0 diorkan 1, 1. Jadi prinsip daripada operasi OR, output akan berlogika 1 apabila salah satu atau semua input berlogika 1. Dia sudah menghasilkan logika 1. Tetapi kalau semua input berlogika 0, barulah dia akan menghasilkan 0. Paham ya? Kemudian untuk instruksi register XOR ya, untuk XOR. XOR itu prinsipnya apa? Apabila inputnya sama, maka dia akan 0. Ya, dia akan berlogika 1 apabila kedua inputnya berlogika berbeda. Seperti ini ya. Ini kan beda, 0 dan 1, 1. 1, 1, 0. 0, 0, 0. Ya, karena ini sama ya, 0, 0 sama. Nah, biasanya kalau untuk instruksi XOR ini paling bagus banget kita gunakan untuk pembuatan program. Misalnya lift. Nah, di lift itu jika tidak ada yang menekan tombol, lift tidak bergerak. Tapi kalau 2 orang bersamaan menekan tombol dua-duanya, dia juga tidak akan bergerak. Jadi kalau salah satu tombol saklar ditekan, maka barulah liftnya akan naik. Sayang sekali ya kita tidak bisa tatap muka. Kemudian ada instruksi jumping. Instruksi jumping itu digunakan untuk apa? Untuk lompatan ya. Jadi di materi sudah Ibu berikan bahwa jumping itu ada beberapa, ada jumping syarat, jumping tanpa syarat ya, absolut dan relatif.
kita akan melihat jumping tanpa syarat. Jumping tanpa syarat itu digunakan jika program itu ingin berulang-ulang, ingin dilakukan berulang-ulang. Seperti halnya di traffic light, itu kan berulang-ulang, habis merah, kuning, hijau, balik lagi merah, kuning, hijau. Namanya dalam pemrograman itu adalah cycle endless, atau akan berulang kembali tanpa melihat syarat di bawahnya. Nah, kalau untuk jumping bersyarat itu yang kita lihat dulu absolut. Nah, ini tadi yang saya jelaskan ya, bahwa pentingnya mengetahui bit-bit yang ada di register flag ya, karena ini ada untuk syaratnya, misalnya JPNZ, jumping not zero ke address. Jadi kalau syaratnya terpenuhi, yaitu tidak sama dengan 0, ya, tidak sama dengan 0, maka dia akan lompat ke alamat yang sudah ditentukan, ataupun jumping zero. Jadi jika hasil proses itu sama dengan 0, ya. Jadi untuk kalau not zero ini adalah biasanya digunakan untuk batasan, looping, ya. Berapa kali mau melakukan kegiatan tersebut, misalnya 5 kali. Jadi kita membuat batasan 5, kemudian di decrement, tadi sudah bahas decrement itu apa, itu dikurangi satu persatu sampai dia hasilnya 0. Kalau hasilnya sudah 0 berarti syaratnya tidak terpenuhi, maka dia tidak akan jumping. Dia akan meneruskan. Ini ada beberapa ya. Saya nanti kalau kita sudah masuk ke pembuatan program, ini hanya saya pengantar dulu. Kemudian kalau untuk jumping relatif itu sudah ditentukan dia berapa kali mau melangkah. Jadi bedanya dengan absolut. Kalau absolut, suatu contoh gini, kalau absolut, kamu disuruh melompat ke SMA 4. Alamatnya jelas ya. Tapi kalau untuk relatif, kamu disuruh melompat kira-kira 10 langkah baru sampai ke SMA 4. Bedanya antara absolut dan relatif. Jadi kalau absolut itu sudah ditentukan alamatnya, tapi kalau relatif berapa kali kamu melompat, berapa kali melangkah sampai ke SMA 4. Dan ini juga ada beberapa syaratnya ya, sama dengan memperhatikan tentang kondisi flag. Nah, di sini saya sudah memberikan tabel instruksi karena awal sudah saya beritahu bahwa kalau untuk menghafalkan sebanyak 158 instruksi itu merepotkan. Jadi ini saya sudah buatkan, tidak usah lagi mencari outputnya. Misalnya saja, oh saya mau menggunakan instruksi mengisi register A dengan register B. Berarti ini kalian ambil yang di kolom LDA, kemudian tarik ke samping, ya, tarik ke baris ini, tarik turun B. Berarti LDA, B itu outputnya adalah 78. Atau gini, LDA, N misalnya. Oh, itu outputnya 3A dan seterusnya ya. Sini ada pasangan register. Di sini juga saya sudah memberikan ini output A, B. Jadi menjumlahkan isi register A dengan B, kita tarik baris ke sini ya, kanan, kemudian tarik turun kolom. Oh, A, B itu outputnya 80. Sini juga ada operasi pengurangan, ada AND OR. Sini ada jumping ya. Jumpingnya itu misalnya jumping unconditional. Nah, itu jadi lompat tanpa syarat tadi, mengulang-ulang terus. Habis makan, mandi, habis makan, mandi, habis makan, mandi. Contohnya seperti itu sebagai gampangannya. Kemudian relatif, dan ini adalah call. Ya, call itu harus disertai dengan return. Ya. Nah, di sini call juga ada yang bersyarat. Call itu calling ya, memanggil anak program. Jadi misalnya ada program di main program, kemudian mau ke anak program, misalnya untuk tunda waktu. Tunda waktu itu selalu kita buat di luar main program, jadi kita membuat anak program. Karena kalau kita buat tunda waktu itu kita buat di dalam program,
maka nanti kepanjangan nanti programnya. Jadi anak program ini bisa kita pakai berulang-ulang ya. Kita pakai berulang-ulang. Jadi kita tinggal call, misalnya manggilnya tanpa syarat, berarti itu nanti pasangannya return tanpa syarat. Jadi habis manggil harus kembali. Jadi calling itu harus disertai dengan return. Di anak program itu harus ada di bawahnya dikasih return atau kembali. Beda dengan jumping. Kalau jumping itu loncat. Tidak ada perintah lagi jadi ke sana ya. Misalnya ke SMA 4. Tapi kalau calling misalnya, oh panggil si A di SMA 4. Habis dipanggil, dia harus ada instruksi return. Sebab kalau tidak disertai dengan return di anak program itu, maka programnya akan error. Ya, mudah-mudahan dengan seperti ini ada kelompok geser, ada rotate. Jadi nanti kalau mau membuat lampu bergeser atau lampu jalan, ini kita tinggal menggunakan shift atau right ya, atau rotate. Rotate itu muter ya. Seterusnya. Kemudian ini ada latihan soal yang kalian harus kerjakan dan ngirimnya juga di kolom tugas untuk siswa di e-learning ya. Jangan dikirim lewat Japri lagi ya. HP saya memorinya penuh. Ya, oke. Mudah-mudahan dengan penjelasan sesingkat ini bisa kalian memahami dan menjalankan tugas. Sekian, terima kasih. Semoga kalian memahami PJJ hari ini.